Informasi lainnya pemirsa, pidato Presiden Prabowo Subianto mengguncang sidang umum PBB di Amerika Serikat. Dengan lantang, Presiden Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan pidato Prabowo dipuji oleh Donald Trump. One country can bully the whole community of the human family. Presiden Prabowo berapi-api menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang dan sambil menggebrak meja, Presiden menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden di mimbar PBB mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Bahkan dipuji secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Sementara itu, Prabowo mengatakan bahwa pujian Trump tersebut sebagai wujud karakter Donald Trump yang humoris. Trump sempat menguji pidato Bapak, Pak. Pak Trump ada tanggapannya, Pak? Ya, beliau kan humoris ya. Baca ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja itu ya. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan ketiga. Tim Liputan iNews melaporkan. Salam lintas agama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada penutup pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengundang perhatian media asing. Media asing menilai salam tersebut mengundang pesan simbolik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian media asing ketika menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September lalu. Shalom. Salah satu hal yang disorot adalah gaya salam multireligi yang diucapkan pada akhir pidatonya, yakni rangkaian salam dari Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Media asing pun menilai salam tersebut mengandung pesan simbolik dari negara Muslim terbesar di dunia. Media India The Daily Jagran menyoroti salam Om Shanti Shanti Om yang biasa digunakan umat Hindu dan mengajak semua agama hidup rukun. Sementara itu, Times of India menyoroti sisi sekuler dari salam Prabowo. Media tersebut menilai salam multireligi yang disampaikan oleh Prabowo menunjukkan upaya Prabowo menghadirkan semua agama besar dalam satu pesan perdamaian khususnya di forum diplomasi internasional. Media News 18 dari India juga menyoroti gaya salam Prabowo yang unik sebagai simbol dunia ideal yang ia impikan, yakni perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Sementara itu, media Times of Israel juga menyoroti salam pluralisme Prabowo. Media tersebut menilai kata shalom jarang diucapkan pemimpin negara Muslim terutama di forum internasional. Warga Palestina diterjang krisis kelaparan di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesak-desakan untuk mengantri makanan di dapur umum di Khan Younis demi bertahan hidup. Warga Palestina yang mengalami kelaparan mengantri makanan di dapur umum di Khan Younis di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan sambil membawa panci dan piring, sementara para relawan bekerja di dalam dapur untuk menyiapkan makanan. بنقعد بالساعتين ثلاثة والله احنا قاعدين هاي عشان ناخذ كمية الأكل الأولى، وعند أولادي ستة في رقبتي والله، وجوزي مصاوب والله ما بقدر يتحرك يجيب لنا أكل ولا يجيب لنا حاجة.
وعادنا لو بروح اودي لهم اذا ما حصلتش يوم خلص فيش اكل ولا في حاجه لهم. Pengungsi Palestina menghadapi kekurangan gizi karena makanan bernilai tinggi seperti daging, ikan, dan telur tidak tersedia karena pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan pangan. المستفيدون من هذه التكية حوالي 20,000 نسمة يوميا يأتون إلينا من جميع النواحي ليحصلوا على وجبة طعام. من يحصل على طعام يعيش ومن لم يحصل يزداد سوءا في المعيشة. Klasifikasi fase keamanan pangan terpadu PBB telah menempatkan kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat kerawanan pangan tertinggi, dengan peringatan 500 juta orang berisiko mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Kesepakatan perjanjian perdagangan ekonomi komprehensif yang mencakup perdagangan bebas akan memperluas akses perdagangan Indonesia dan Kanada. Untuk Indonesia, Kanada akan menghapus 90,5% impor produk Indonesia. Kesepakatan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICE-CEPA diteken saat pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block, Ottawa. Penandatanganan ICE-CEPA ini dinilai secara ekonomi menjadi momentum bersejarah dalam hubungan kedua negara. Terdapat 3 kesepakatan antara Indonesia dan Kanada, yakni mencakup bidang perdagangan melalui ICE-CEPA, pertahanan serta koneksi antar pelaku usaha. Kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerjasama pertahanan kedua negara. Hal ini termasuk pelaksanaan dialog pertahanan reguler dan penguatan industri militer dalam jangka panjang. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen akan menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Sementara, Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif. Selain dampak ekonomi, perjanjian ICE-CEPA ini juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerjasama di bidang pemberdayaan UMKM, loka pasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan. Diprediksi dengan kesepakatan ICE-CEPA ini akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai 11,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2030, dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12%. Selain itu, ICE-CEPA juga bisa memberikan peningkatan investasi sebesar 0,38%. Indonesia dan Kanada juga sepakat untuk bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat, baik di dalam negeri maupun tingkat global.